Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Wafiah, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 15 Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk membuat podcast mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk lebih jelasnya, bisa disimak video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kita mulai dari wawasan kebangsaan. Di sini ada definisi, sejarah, 4 konsensus dasar, dan juga identitas NKRI. Untuk definisi dari wawasan kebangsaan itu sendiri, yaitu konsepsi cara pandang yang dilandasi oleh kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, ada sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Terdapat beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Koran Bataviasch Nieuwsblad mengumumkan untuk pertama kalinya berdiri organisasi Budi Utomo. Dalam maklumat yang ditandatangani oleh Suwarno selaku sekretaris, diumumkan bahwa Budi Utomo berdiri untuk memperbaiki keadaan rakyat kita, terutama rakyat kecil. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia atau PI. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Yang ketiga, Kongres Pemuda 1 dan 2. Pada tanggal 30 April 1926, di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda, yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Yang keempat, BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Yang kelima, PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya sudah dibentuk BPUPKI, kemudian dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Yang kedua ada NKRI. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan NKRI dalam sejarahnya dirumuskan dalam sidang periode 2 BPUPKI dan selanjutnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun tujuan NKRI seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Yang ketiga yaitu UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam bentuknya yang dikenal pada saat ini, UUD 1945 mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 1949 dan telah diamandemen sebanyak 4 kali setelahnya. Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi
kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika diangkat menjadi semboyan yang diabadikan di lambang NKRI Garuda Pancasila. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Kita lanjut ke identitas NKRI. Nah, terdapat bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Yang pertama, bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Sang Merah Putih. Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang, dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang, serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang kedua bagiannya berukuran sama. Yang kedua, bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Yang ketiga, lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Yang keempat, yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang diubah oleh W.G. Rudolf Supratman. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nilai-nilai bela negara. Untuk definisi dari nilai-nilai bela negara itu sendiri adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Kemudian, Hari Bela Negara ditetapkan pada tanggal 19 Desember yang dilatar belakangi dengan alasan kuat, yaitu terjadinya agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Lalu nilai dasar bela negara. Keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Sekarang saya akan menjelaskan indikator dari masing-masing nilai dasar bela negara. Yang pertama, indikator cinta tanah air dapat ditunjukkan dengan sikap menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, kemudian bisa menjaga nama baik bangsa dan negara, lalu bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, indikator sadar berbangsa dan bernegara bisa ditunjukkan dengan adanya sikap berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalu bisa ikut serta dalam pemilihan umum. Lalu yang ketiga, indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa ditunjukkan dengan adanya sikap paham nilai-nilai dalam Pancasila, lalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Lalu indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara
bisa ditunjukkan dengan adanya sikap bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, kemudian siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, kemudian gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Lalu yang kelima adalah indikator kemampuan awal bela negara. Bisa ditunjukkan dengan adanya sikap senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gemar berolahraga, dan yang terakhir senantiasa menjaga kesehatannya. Lalu untuk implementasi nilai-nilai dasar ASN, beberapa di antaranya yaitu memegang teguh ideologi Pancasila. Nah, ini sebagai salah satu contoh aktualisasi dari nilai dasar bela negara, sadar berbangsa dan bernegara. Kemudian mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Nah, ini sebagai salah satu contoh aktualisasi dari nilai dasar bela negara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian setia dan mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Ini sebagai salah satu contoh aktualisasi dari nilai dasar bela negara, cinta tanah air. Kemudian menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Ini sebagai salah satu contoh aktualisasi dari nilai dasar bela negara, sadar berbangsa dan bernegara. Kemudian mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi sebagai salah satu contoh aktualisasi dari nilai dasar bela negara, kemampuan awal bela negara. Kemudian selalu ikhlas membantu masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi yang penuh dengan kesulitan. Nah, ini sebagai salah satu contoh aktualisasi dari nilai dasar bela negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang terakhir ada fungsi ASN, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Nah, semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.